Shalom anak-anak Bapak yang luar biasa. Kita berjumpa kembali ya. Bapak berharap dan senantiasa berdoa, anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, Bapak ingin menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 4, yaitu pelajaran yang ke-6, yang berjudul Mengapa Bergantung kepada Allah? Seperti biasa anak-anak, Bapak ingin kalian mempersiapkan perlengkapan belajar terlebih dahulu, yaitu buku catatan untuk menulis hal-hal penting dalam materi ini, tentu saja lengkap dengan alat tulisnya. Dan yang tak ketinggalan, siapkan Alkitab ya. Anak-anakku, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami ingin memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang hebat, materi kita hari ini itu juga bisa anak-anak baca di dalam buku cetak, yaitu halaman 39 sampai 48, pelajaran yang ke-6 yang berjudul Mengapa Bergantung kepada Allah? Tujuan kita belajar apa sih anak-anak? Tujuan kita belajar pada hari ini yang pertama ialah supaya anak-anak dapat menjelaskan alasan manusia bergantung kepada Allah. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktikkan cara hidup yang bergantung kepada Allah. Anak-anakku yang luar biasa, Allah yang kita percayai adalah Allah yang luar biasa loh. Anak-anak, coba perhatikan lingkungan anak-anak. Sekeliling anak-anak, di mana anak-anak berada. Sekeliling kita, itu kalau kita melihat ada begitu banyak hal yang dapat kita jadikan acuan ketika kita akan mengenal Allah. Jadi apapun di sekitar kita itu menunjukkan betapa luar biasanya Allah kita. Apapun yang ada di sekeliling kita itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu dahsyat. Coba sebutkan apa saja ya yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan gambar itu. Ada burung, ada binatang-binatang, ada tumbuhan, bunga-bunga. Mungkin ada juga manusia, orang tua di sekitar kita. Matahari, bulan, bintang, semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Dan itu semua Allah yang menciptakan loh. Oleh karena itu kita tahu dan kita dapat mengenal Allah dengan memperlihatkan benda-benda atau apa saja yang ada di sekitar kita. Anak-anakku yang luar biasa, Allah itu menciptakan dunia beserta isinya, Dia terus tidak kemudian membiarkannya. Allah kemudian memeliharanya juga. Dia senantiasa menjaganya. Dan Dia memelihara dunia ini dan terlebih memegang kita semua supaya kita tidak jatuh. Memang sebagai manusia, kadang-kadang kita menghadapi banyak masalah. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Sebagai contoh nih, mungkin ada teman di sekolah suka mengganggu kita. Atau ada orang tua yang tidak mempunyai uang untuk biaya sekolah anaknya. Bahkan sampai berbagai kejadian yang hebat terjadi, seperti rumah terbakar, banjir besar, dan banyak kesedihan lainnya. Tuhan memang izinkan semua masalah itu terjadi dalam hidup kita. Anak-anakku, Bapak ingin kita semua saat ini membayangkan apa yang sudah Allah perbuat dan Allah berikan untuk kita. Sebagai contoh nih, andai kata anak-anak itu diberi seekor anjing peliharaan. Ada yang punya anjing peliharaan? Wah, tentunya banyak ya di antara anak-anak yang memilikinya. Coba bayangkan anak-anak memiliki seekor anjing. Anjing itu sangat lucu dan pintar.
Anjing itu bahkan sangat anak-anak sayangi. Dia menjadi teman bermainmu setiap harinya. Kamu sangat senang bercanda dengannya. Bahkan tidak jarang, kamu juga memeluk dan membelai bulunya yang bersih dan halus. Ketika mungkin kamu atau anak-anak belajar, anjing itu dengan setia menemani anak-anak. Dia setia menunggu dan menemani. Pokoknya luar biasa deh persahabatan anak-anak dan anjing ini. Coba sekarang bayangkan senantiasa ya. Bahkan ketika anak-anak sakit, anjing itu juga setia menunggu. Wah, luar biasa ya. Memang anjing ini dikenal karena kesetiaannya. Bahkan nih, ketika anak-anak pulang sekolah, anjing itu menunggu di depan pintu rumah, menunggu anak-anak pulang. Bahkan kemudian dia menyambut ketika kamu pulang. Tuh lihat, ya kan? Tapi anak-anak, suatu hari ketika kamu pulang ke rumah, apa yang terjadi? Tidak ada anjing itu. Kamu tidak mendapatkannya menyambutmu seperti yang biasa dia lakukan. Waduh, kamu mulai khawatir. Kemudian setelah ganti baju, kamu segera mencarinya. Kemana ya anjing peliharaan itu? Kira-kira kemana ya anak-anak ya? Di halaman sekitar rumah tidak ada. Di bawah kolong tempat tidur juga tidak ada. Kemudian, mamamu bercerita bahwa tadi anjing kesayanganmu tertabrak mobil di depan rumah dan dia tidak bisa ditolong lagi. Anjing kesayanganmu itu mati, tidak bernyawa lagi. Aduh, teman bermainmu sudah mati. Sambutan girang yang biasa kamu dapatkan sepulang sekolah tidak akan pernah kamu temui lagi untuk selama-lamanya. Wah, tentunya hal ini membuat perasaan kita sedih, ya kan? Waduh, kita sudah diberi nih hewan peliharaan dari Tuhan, ternyata juga mati. Gimana anak-anak perasaannya? Pasti sedih ya. Anak-anak, Bapak punya cerita nih. Di dalam Alkitab ada juga loh yang mengalami hal seperti itu, hal yang menyedihkan terjadi dalam hidupnya. Nah, kita saat ini akan belajar Ayub. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22 sampai pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Anak-anak, nanti anak-anak membaca ya. Setelah materi Bapak ini selesai, anak-anak membaca dari Alkitab. Tadi kan sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Nah, singkat cerita, Bapak ingin bercerita ya. Ayub itu adalah orang yang berbudi luhur dan sangat kaya raya. Dia ini berasal dari tanah Uz. Ayub ini sangat kaya raya. Tetapi yang lebih hebatnya lagi, dia itu hidup sangat saleh. Walaupun kaya raya, Ayub ini tidak sombong. Dia senantiasa mau menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, Ayub ini itu memiliki 7 anak laki-laki dan juga 3 anak perempuan. Wah, Ayub senantiasa berdoa untuk keluarganya. Walaupun Ayub ini sangat kaya raya anak-anak, Ayub ini senantiasa tidak sombong loh. Seperti yang Bapak tadi katakan bahwa Ayub senantiasa menolong orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Dia sangat terkemuka di negeri itu. Dia sangat terkenal. Coba bayangkan anak-anak, kekayaannya begitu luar biasa. Kambing dombanya ada berapa coba bayangkan? 7.000 ekor kambing domba. Untanya 3.000. Lembunya 500 pasang. Coba 500 pasang itu berapa? Berarti 1.000. Karena 500 pasang. Jantan dan juga betina. Makanya 1.000. Keledai betinanya 500 ekor. Wah, luar biasa ya. Dan tidak hanya itu. Ayub ini memiliki beratus-ratus pembantu, baik laki-laki dan juga perempuan. Ya sungguh kaya raya. Meskipun begitu, seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan,
Ayub sama sekali tidak sombong. Ia sangat baik, ia sangat murah hati, suka menolong orang-orang miskin yang datang kepadanya. Dan Ayub ini begitu bahagia. Mengapa anak-anak? Karena ia mengasihi Allah. Ayub tahu dan Ayub sadar bahwa semua kekayaannya datang dari Allah. Ia tahu bahwa ia akan aman jika hidupnya bergantung kepada Allah. Dan Allah senantiasa menjaga Ayub. Sebab itu Ayub sangat berterima kasih. Tahu anak-anak yang Ayub lakukan? Hampir setiap hari Ayub ini mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, luar biasa ya. Ayub senantiasa juga menjauhi perbuatan yang jahat. Bahkan, Ayub senantiasa rajin berdoa dan memohon ampun kepada Allah jika anak-anaknya melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Jadi, Ayub ini senantiasa berdoa buat keluarganya. Luar biasa ya. Nah, anak-anak, suatu ketika iblis mengatakan nih kepada Allah bahwa Ayub mengasihi Allah karena ia kaya raya, karena Allah senantiasa memberi kekayaan dan hidup Ayub selalu dimudahkan. Allah yakin akan kesetiaan Ayub kepadanya. Oleh karena itu, ketika iblis meminta bahwa dia akan mencobai Ayub, Allah mengizinkannya. Allah mengizinkan iblis mengambil semua berkat yang telah diterima Ayub untuk memperlihatkan kepada iblis bahwa Ayub itu benar-benar mengasihi Allah. Nah, karena sudah diizinkan, apa yang dilakukan iblis? Iblis mulai menyusun siasat. Allah memang mengizinkan iblis melakukan sesuatu kepada Ayub, kecuali membunuhnya. Apapun boleh dilakukan, yang tidak boleh adalah membunuh Ayub. Makanya ia pergi untuk melaksanakan rencananya itu. Apa yang dilakukan iblis? Anak-anak, tahu nggak? Dalam satu hari saja, semua kekayaan Ayub hilang. Kekayaan Ayub dirampas. Bahkan para pembantu serta anak-anaknya juga mati dibunuh. Nah, ini ada laporan dari pembantunya melaporkan, "Tuanku, tadi seluruh kekayaan tuanku, kambing, domba, unta, itu semua dirampas oleh perampok. Hanya aku saja yang selamat." Wah, ini laporan. Belum selesai pembantu tadi laporan, muncul lagi pembantu yang lain melaporkan hal yang lain pula. Bahkan kemudian muncul pembantu melaporkan anak-anak Ayub itu meninggal. Aduh, kasihan ya. Kasihan sekali, Ayub begitu sedih. Dia menangis dan sangat sedih. Apa yang Ayub lakukan? Ayub lalu menyobek pakaiannya. Dia berganti pakaian dengan pakaian kabung untuk menunjukkan bahwa hatinya sangat berduka dan sedih. Bahkan Ayub ini duduk di atas abu anak-anak untuk menunjukkan bahwa dia begitu sedihnya. Tetapi Ayub tetap percaya kepada Allah. Makanya iblis sekali lagi menghadap Allah dan kemudian dia berkata, Ayub pasti akan mengutuki Allah jika kesehatannya diambil. Oleh karena itu, Allah juga mengizinkan iblis menyakiti Ayub. Apa yang terjadi kemudian anak-anak? Ayub mengalami sakit borok. Anak-anak tahu apa itu borok? Tuh, coba perhatikan gambar itu. Di seluruh tubuh Ayub muncul benjolan-benjolan seperti itu dan itu berair dan baunya luar biasa. Wah, itulah borok. Semuanya penuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ayub semuanya tubuhnya dipenuhi oleh borok yang menjijikkan. Borok Ayub ini di samping menjijikkan juga gatal. Makanya Ayub sungguh tidak tahan dengan gatalnya. Maka apa yang dilakukan Ayub? Ayub tidak lagi bisa menggaruk-garuk dengan tangannya karena luka itu begitu luar biasa. Makanya apa yang dilakukan Ayub? Ayub mengambil pecahan kaca anak-anak. Pecahan beling. Mungkin bisa saja ya bekas gelas atau piring pada waktu itu. Jadi Ayub mengambil, kemudian dengan beling, dengan kaca itu, dia menggaruk-garuk boroknya. Anak-anak bisa membayangkan
Betapa luar biasanya masalah yang dihadapi oleh Ayub ini. Betapa luar biasanya kehidupan Ayub, bahwa dia sakit, harta kekayaannya lenyap. Wah, jika anak-anak adalah Ayub, apa yang anak-anak lakukan? Mungkin anak-anak akan menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Oh Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan ini? Oh Tuhan, mengapa ini dan mengapa itu? Wah, mungkin marah kepada Tuhan ya. Tapi anak-anak Ayub tidak marah kepada Tuhan. Dia percaya kepada Allah dan kesetiaannya. Walaupun ia sakit. Dan Ayub ini juga mempunyai istri. Istrinya itu berkata seperti ini, "Sudahlah, kutuklah Tuhan dan matilah." Wah, Ayub disuruh melawan Allah, anak-anak. Istri Ayub ini menyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhan, untuk mengutuk Allah. Wah, menyedihkan ya. Tidak hanya sampai seperti itu. Ayub ini punya 3 orang sahabat. Sahabat-sahabat Ayub ini berkata bahwa Ayub telah berdosa, oleh karena itu Ayub dihukum. Semua kekayaannya hilang, kemudian anak-anaknya mati semua, istrinya menyuruh Ayub mengutuk. Itu semua adalah hukuman yang diberikan Allah kepada Ayub. Begitu kata sahabat-sahabat Ayub. Tapi anak-anak, Ayub walaupun seperti itu, dia tetap percaya kepada Allah. Dia tetap percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, yang senantiasa menolong Ayub, yang senantiasa menyertai Ayub. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Ayub tetap sakit, anak-anak. Penyakitnya tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Wah, sedih sekali ya Ayub ini. Lama-kelamaan hati Ayub sangat remuk dan sedih. Ia heran, mengapa Allah membiarkan semua itu terjadi? Ia merasa tidak bersalah dan tidak berdosa. Akhirnya Ayub jadi penasaran. Dia bertanya-tanya dalam hatinya. Kemudian dia berdiri membela dirinya di hadapan Allah dan berkata, "Berapa besar kesalahanku dan dosaku ya Allah," kata Ayub. "Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu." Ayub terus bergumul dengan penderitaannya. Ayub sudah mulai merasa bahwa memang jangan-jangan aku ini berdosa. Wah, makanya dia bertanya kepada Allah seperti itu. "Berapa besar kesalahanku? Apakah aku ini berdosa? Tolong tunjukkan kepadaku dosaku," kata Ayub. Namun akhirnya Ayub sadar bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa, sehingga ia berhak menyalahkan Tuhan, sehingga ia berhak menggugat Tuhan. Ayub menyesal, dia mengaku salah, dia akhirnya mencabut kata-katanya, dia menyesal sudah berkata-kata seperti itu, dia menyesal sudah bertanya-tanya hal-hal yang harusnya tidak dia tanyakan kepada Allah. Ayub menyesal, anak-anak. Ia mencabut kata-katanya. Ia berpikir bahwa orang yang diberkati Allah tidak mungkin kena musibah. Walaupun Ayub sempat marah dan menyalahkan Allah, ia tetap dekat dengan Allah. Ia tidak meninggalkan Allah karena penderitaan yang ia alami. Anak-anak Ayub menyesal. Dan Ayub akhirnya apa? Ia merasakan kasih yang begitu besar dalam hatinya karena Allah ada di sampingnya. Ayub kemudian berlutut. Dia berdoa dan meminta supaya hatinya dihibur karena ia sangat tertekan dan menderita. Namun anak-anak, ia akhirnya berserah kepada Allah. Dia kemudian berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan Allah yang mengambil juga. Terpujilah nama Tuhan." Wah, Ayub tetap memuji Tuhan loh. Karena dia percaya bahwa harta kekayaannya itu adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan ambil ya silakan saja, karena toh itu milik Tuhan, pikir Ayub. Dan dia senantiasa memuji Tuhan. Luar biasa ya anak-anak. Ayub tahu bahwa apa yang diberi oleh Allah semuanya adalah milik Allah. Ia hanyalah manusia biasa yang penuh keterbatasan, yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan Allah. Ayub sungguh yakin bahwa Allah itu maha besar dan dapat melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu Ayub hanya berserah. Dia bergantung kepada Tuhan Allah sambil berdoa. Dia menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan.
Kemudian ketika dia berlutut, ketika dia berdoa, menyembah Allah, meninggikan Allah, Allah kemudian memulihkan kondisi Ayub. Ayub begitu luar biasa senang. Allah memulihkan kondisinya, dia menyembuhkan penyakit kulitnya, dia menghilangkan borok di seluruh tubuhnya. Luar biasa, Ayub bersyukur sungguh kepada Allah, dan Ayub juga mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Dia mengucap syukur, dia menyembah Allah, karena Allah begitu luar biasa dalam hidupnya. Anak-anakku, tidak cukup sampai di situ. Setelah itu Ayub sungguh diberkati oleh Allah. Kepunyaan Ayub dikembalikan oleh Allah. Anak-anaknya dikembalikan. Walaupun bukan anak-anak yang dulu ya, karena yang dulu sudah mati. Tapi Tuhan kemudian memberikan kepada Ayub anak-anak yang lain yang begitu luar biasa. Dan tahu nggak anak-anak, berapa berkat yang diberikan Allah kepada Ayub? Kalau sebelum musibah itu terjadi, Ayub itu memiliki 3 orang anak perempuan. Tadi sudah Bapak sebut ya. Dan Allah memberkati Ayub juga dengan 3 anak perempuan. Sebelumnya Ayub memiliki 7 anak laki-laki. Dan sesudah peristiwa itu Ayub kembali mendapatkan 7 orang anak laki-laki. Yang beda apa? Yang beda adalah bahwa anak laki-laki Ayub dan anak perempuan Ayub itu paling ganteng-ganteng dan paling cantik-cantik di seluruh negeri itu. Alkitab mencatat bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menyaingi kecantikan dan ketampanan anak-anak Ayub ini. Luar biasa ya. Kambing dombanya, berapa anak-anak sebelumnya? Ayub memiliki 7.000 kambing domba. Tetapi sesudah peristiwa itu, setelah Tuhan memulihkan kondisi Ayub, berapa kekayaan yang diberikan oleh Allah? Allah memberikan 14.000 kambing domba. Wow, luar biasa ya. Berapa kali lipat ini? Betul, 2 kali lipat anak-anak. Jadi tadinya 7 menjadi 14. Tadinya 7.000 menjadi 14.000. 2 kali lipat. Begitu juga untanya. Sebelumnya Ayub memiliki 3.000 ekor unta. Berarti setelah peristiwa itu Ayub memiliki 6.000, benar sekali. Lembunya Ayub tadi memiliki berapa? 500 pasang lembu. Berarti 1.000 ekor lembu. Berarti setelah peristiwa itu Allah memulihkan kondisi Ayub dan memberikan lembu sebanyak 2.000 ekor atau 1.000 pasang. Luar biasa ya anak-anak semuanya. Semua dikembalikan 2 kali lipat. Keledainya juga sama. Tadinya Ayub memiliki 500. Berarti setelah peristiwa itu Ayub memiliki 1.000 keledai. Luar biasa. Ini adalah berkat Allah bagi Ayub. Ayub luar biasa diberkati Allah. Bahkan pembantu-pembantunya itu juga ratusan dikembalikan oleh Allah. Luar biasa ya. Wah, ini adalah berkat yang luar biasa anak-anak. Inilah berkat Allah bagi Ayub. Inilah pemberian Allah bagi Ayub. Wah, luar biasa. Bagaimana kekayaan Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Anak-anak semuanya, cerita tentang Ayub ini itu adalah sebuah cerita ujian iman. Di sini orang yang setia pada Tuhan diizinkannya untuk diuji. Dan ternyata Ayub itu tahan uji. Jadi Tuhan memakai kesulitan untuk menjadikan kita tahan uji. Tuhan memakai masalah, Tuhan memakai penderitaan untuk menjadikan kita tahan uji. Begitu juga dengan Ayub. Tuhan memakai kesulitan yang dialami Ayub untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Ayub itu adalah pribadi yang tahan uji. Ayub adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Awalnya Ayub belum mengerti mengapa semua penderitaan harus datang menimpanya. Tetapi dengan penderitaan itu, justru itulah titik balik bagi Ayub untuk lebih mengenal Allah lagi. Ayub menjadi hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pada akhirnya Ayub mulai paham apa sih artinya hidup bergantung pada Allah. Luar biasa anak-anak semuanya. Sekarang Bapak mau tanya juga nih kepada anak-anak.
Apa sih artinya hidup yang bergantung kepada Allah? Ketika tadi Ayub menyadari bahwa hidupnya itu harus bergantung kepada Allah, apa sih artinya? Apa sih maksudnya? Anak-anakku semuanya, hidup yang bergantung kepada Allah itu berarti bahwa orang beriman itu harus percaya bahwa Allah senantiasa mempunyai rencana yang indah dalam hidupnya. Anak-anak, yang namanya hidup bergantung pada Allah itu berarti apa? Yakin sepenuhnya bahwa Allah punya rencana yang indah buat diri kita semua. Bahwa Allah punya masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Dia. Luar biasa ya anak-anak. Ketika kita bergantung kepada Allah, itu berarti bahwa kita juga harus percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Hidup bergantung pada Allah itu juga berarti bahwa hidup orang beriman harus selalu dilandaskan pada pengharapan. Itulah arti iman yang sesungguhnya. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang, terkadang penderitaan membuat manusia ragu dan melepaskan diri dari Allah. Dan kita belajar dari kisah Ayub bahwa ketika Ayub kemudian menggugat Allah, mempertanyakan semua yang harus dihadapinya, Ayub akhirnya sadar bahwa Allah tetaplah Allah yang setia pada janjinya. Dalam kasus Ayub, kita belajar bahwa setelah Ayub mempertanyakan semua yang harus dihadapinya, Ayub akhirnya sadar bahwa Allah tetaplah Allah yang setia pada janjinya. Dan yang harus dilakukan Ayub adalah bergantung kepada Dia. Allah lah yang menciptakan manusia dan segala isi dunia ini. Dan hanya Allah yang juga berkuasa atas seluruh ciptaannya. Hanya Allah lah penolong yang setia. Manusia adalah makhluk yang sungguh terbatas. Karena keterbatasannya itu, maka manusia harus tunduk kepada Allah dan patuh kepada Allah. Manusia harus taat kepada Tuhan. Manusia harus berserah kepada Tuhan. Kita dapat belajar sekali lagi dari kisah Ayub. Bagaimana Ayub kemudian menjadi pribadi yang taat. Dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ayub menunjukkan hidup bergantung kepada Allah. Ayub senantiasa mempraktekkan hidup yang bergantung kepada Allah. Karena Ayub sadar bahwa kekayaan dan semua yang dimilikinya datang dari Tuhan Allah. Dan dengan bergantung kepada Tuhan Allah, Ayub merasakan damai dalam lindungan Allah. Ayub yakin bahwa Tuhan Allah akan terus memelihara serta mengasihi hidupnya, walaupun dalam penderitaan sekalipun. Makanya ketika Ayub senantiasa dalam penderitaan, Ayub tetap percaya dan yakin kepada Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang setia, bahwa Allah senantiasa memberikan rencana yang luar biasa bagi kehidupan Ayub. Nah, anak-anak, mengapa sih kita harus bergantung kepada Allah? Mengapa hidup kita harus senantiasa berserah kepada Tuhan? Ada banyak alasan dalam hal ini, dan Bapak akan menjelaskannya satu persatu. Alasan yang pertama mengapa kita harus bergantung kepada Allah ialah karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Kita adalah makhluk yang terbatas. Allah yang telah menciptakan kita. Jadi hanya Allah lah yang menciptakan tubuh kita. Dan Allah juga memberikan kepada kita nafas kehidupan bagi kita. Oleh karena itu, hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan Allah. Kita tidak kuasa untuk menentukan kapan kita hidup dan kapan kita mati. Hanya Allah lah yang berkuasa. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang terbatas. Alasan yang kedua mengapa hidup kita harus bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan Allah lah penyelamat hidup kita. Anak-anak, ini nanti semua dicatat ya. Hanya Allah lah yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan Allah caranya, Dia sudah lakukan loh adik-adik. Apa itu? Ialah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Allah menyelamatkan hidup kita. Allah memberikan kesempatan buat kita
untuk dosa-dosa kita diampuni. Allah sudah menunjukkan caranya, yaitu bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Alasan yang ketiga, anak-anak, mengapa hidup kita harus bergantung kepada Dia? Ialah karena Tuhan Allah adalah penolong kita yang setia. Allah adalah satu-satunya sumber pertolongan hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, Allah lah satu-satunya sumber pertolongan hidup kita. Makanya di dalam 2 Tawarikh 14 ayat yang ke-11, di sana dikatakan seperti ini, anak-anak. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar. Alasan yang keempat, anak-anak, mengapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah, ialah karena segala sesuatu itu berasal dari Allah. Allah sajalah yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Hanya Allah yang memberikan kepada kita makanan, minuman, mungkin pakaian, tempat tinggal, orang tua, saudara, guru, dan lain sebagainya. Allah juga yang memberikan kita alam semesta beserta segala isinya ini. Matahari, bulan, bintang, dan masih banyak lagi. Semuanya berasal dari Allah. Kita tidak dapat menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah. Itulah sebabnya kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Alasan yang kelima, yang terakhir nih, mengapa hidup kita harus bergantung kepada Allah, anak-anak? Karena hanya Allah lah yang dapat melindungi kita. Hanya Allah lah yang dapat memimpin hidup kita. Hanya Allah lah yang dapat menghibur kita, menguatkan kita, menjaga kita, dan merawat kita. 2 Samuel 22 ayat 2 dan 3 berkata seperti ini, anak-anak. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Wah, luar biasa ya anak-anak. Itulah mengapa kita harus menggantungkan hidup kita kepada Allah. Karena Allah satu-satunya penolong hidup kita. Allah satu-satunya yang bisa menguatkan hidup kita, yang bisa menopang hidup kita, yang bisa menjaga, melindungi, dan memimpin hidup kita. Anak-anak, itu tadi 5 alasan mengapa hidup kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Anak-anakku yang luar biasa, kita pasti bisa. Hidup kita pasti bisa kalau kita mau taat, kalau kita mau berserah sepenuhnya kepada Allah, kita pasti bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Anak-anakku semuanya, sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini, yang pertama, hidup kita itu adalah hidup yang terbatas. Kita adalah manusia terbatas. Kita tidak mampu melakukan segala sesuatu. Dan oleh karena itu, Allah satu-satunya penyelamat hidup kita. Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk apa? Menembus dosa Bapa, dosa anak-anak, dan dosa semua manusia. Allah juga adalah satu-satunya sumber penolong hidup kita. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi kesulitan penderitaan seperti yang Ayub alami, carilah Allah yang adalah sumber penolong hidup kita. Segala sesuatu juga datang dari Allah dan milik Allah. Oleh karena itu, untuk apa kita menyombongkan diri? Makanya kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kesimpulan selanjutnya adalah bahwa kita harus memiliki hidup yang bergantung kepada Allah. Sehingga akhirnya apa? Hidup kita akan merasa bahagia. Dan berkat-berkat akan senantiasa diberikan kepada kita. Luar biasa ya anak-anak. Mari, pelajaran hari ini mengingatkan kita untuk kita senantiasa hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa ya. Allah yang Maha Kuasa, tolonglah kami manusia yang terbatas ini, agar hidup selalu bergantung kepadamu. Tambahkanlah iman kami, agar kami mampu taat dan setia kepada Allah, dalam susah maupun senang. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, itu tadi materi belajar kita hari ini. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nantikan materi-materi dari Bapak selanjutnya. God bless you all.